Apa hukum main futsal sistem bayar lapangan besar kecil? Ada 2 tim main, 1 jam 100.000. Kami buat perjanjian, siapa yang kalah bayar 60.000, yang menang 40. Apakah ini judi, Pak Ustadz? Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Allah tanya sama Bani Israel, Bani Israel, ya kalian beribadah sama aku, harinya kalian yang nyari. Kita hari Jumat itu dipilihkan Allah. Orang Yahudi disuruh Allah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kau cari kau mau hari apa? Kata Yahudi, kami hari Sabat ajalah. Hari Sabat itu hari Sabtu. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pas hari Sabtu datang ikan banyak. Tak boleh mancing, tak boleh jala, tak boleh masang jaring. Cemana mau sembahyang nengok ikan? La ilaha illallah, ikan. Hari Jumat potong tak ada ni tibu. Koi Sabtu kau datang. Tengoklah otak Yahudi. Ini pantai, dibuat mereka kolam. Oh, kolam besar. Jadi waktu air tu naik, masuklah ikan tu ke kolam. Masuk ikan ke kolam. Petang Sabtu tu mereka tangkap. Pas ditanya sama pendeta Yahudi, kenapa kalian nangkap ikan? Kami tak ada nangkap ikan. Ikan nih masuk sendiri. Jelas? Terus apa hubungannya sama futsal tadi? Itulah otak Yahudi. Otak Yahudi ini. Ini namanya fikih ngeles. Main judi kalian? Enggak, kami tak main judi. Kami tak main judi, cuman 40-60 aja. Ayolah banyak. Paham? Setan kalau dia gagal ngajak antum buat dosa, dicarikannya dalil. Kalau gagal dia mencarikan dalil, dibuatnya antum merasa lebih baik. Kalau gagal dia menggoda antum merasa lebih baik, dibuatnya hati antum merasa lebih baik. Mulut tak lebih baik, tapi hati. Kan Ustadz payah. Ustadz pasti merasa lebih baik karena Ustadz ceramah, Ustadz di hadapan orang, tangan Ustadz dicium orang. Itulah mengapa saya masuk ke hutan, masuk ke Bagan Benio, masuk ke Suku Talang, naik ke Merapi Merbabi pula. Naik ke atas. Untuk apa itu? Menghilangkan itu dari dalam hati. Masuk ke suku Akid, masuk ke anak dalam. Karena kalau menjumpai orang ceramah di tempat pejabat, di orang kaya, rusak hati lama-lama. Mesti dihinakan. Hati kita ini mesti dihinakan. Kalau tidak dia akan terus kaulah hebat, kaulah kau. Setan tak pernah berhenti. Yang tajam buku tentang itu judulnya Talbis Iblis. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah ridho dengan ketetapan Allah, ridho. Tapi kadang-kadang terlintas di pikiran, kenapa ini terjadi pada saya? Bagaimana saya menguatkan hati saya? Ya ayyuhalladzina amanu. Langkah yang pertama, aman. Percaya bahwa ini datang dari Allah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri. Sabar, tahan dengan pikiran itu. Yang ketiga, wassalah. Perbanyak sholat. Makna sholat 2. Sholat takbiratul ihram, sholat zikir. 3 ini langkah yang bisa dilakukan. Amanu
Bisabri wassalah. Tak lebih tak kurang daripada itu. Kemana pun antum pergi, amanu bisabri wassalah. Tapi dia masih tetap ada terlintas Pak Ustaz. Berarti masih hidup. Kalau udah ada terlintas lagi, berarti antum udah tak ada di jasad itu lagi. Dah keluar antum dari jasad itu. Selama masih ada lintasan-lintasan, kita tidak disuruh berhenti, kita disuruh berusaha untuk melawan lintasan itu dengan banyak zikir. Atau terlintas dia, tutup. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Ambil tasbih Allah Allah dalam untuk menghilangkan. Dia kalau berbunyi di sini, kontak dia kemari. Allah 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 tak putus untuk menghilangkan dari sini. Asal berhenti di sini, main di sini. Asal berhenti di sini, main di sini. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa yang mati laki aku? Kenapa bukan laki dia? Kenapa begini aku? Kenapa begini dia? Kenapa anak aku? Kenapa begini dia? Kenapa begini? Terus. Memang udah itulah tabiat manusia. Jadi sebetulnya yang menaikkan darah tinggi, jantung koroner, kolesterol, asam urat, semuanya berasal dari sini, pikiran. Itu kenapa orang gila itu sehat. Karena dia tidak berpikir. Kan ada orang gila sakit. Pede aja dia tak bercelana. Apakah air kencing kucing najis? Kalau binatang itu berdarah, maka tak ada ikhtilaf tentang najisnya. Yang keluar dari perutnya, keluar dari belakangnya itu najis kalau berdarah. Yang ikhtilaf itu kalau tak berdarah, tai cocak, itu baru ikhtilaf. Jatuh tai cocak ke tempat sajadah, apakah cukup disentil atau mesti dicuci? Itu yang ikhtilaf. Adapun yang berdarah, kucing saya tak berdarah Pak Ustaz, karena ayahnya cocak. Kucing itu berdarah atau tak berdarah? Berdarah. Maka tak ada ikhtilaf. Kencing kucing kena ke kain, basuh, cuci. Masuk kain sejadah kena kencing kucing dalam mesin, apa nama mesin cuci? Mesin cuci ya. Masuk dalam mesin cuci, berputar, keringkan, jangan langsung jemur. Karena mutan najis nih. Semua yang di dalam tuh baju koko sama kain tuh jadi najis. Karena udah bercampur dengan najis. Setelah keluar airnya, masuk bilas baru. Kalau perlu 2 kali bilas. Emak saya ini dulu mengajar saya, mengajar alif bata mak, mengajar memasak. Nanti kau kuliah ke YIN, tak ada duit membeli, beli cabai, bawang, tomat, giling, jahe, lengkuas, masuk ke kuali, udah menggelogak, mendidih, masukkan ikan, dibasuh, ikan itu dibasuh, dicuci, berselawat. Celana cocok, bagian ketiak, bagian kaki digosok. Jangan pakai pemutih, nanti lapuk. Dikasih sabun, jemur ke panas, jangan sampai kering. Udah agak-agak mau kering baru dikocek untuk supaya bersih. Malu awak, ketiak busuk, hitam. Mak saya, ya Allah, mendidik saya sampai ke masak, sampai ke mencuci. Nanti kain sesudah dimasukkan dibilas. Waktu membilas berselawat kau. Ambil ke situ. Maka saya buat tulisan, bukan perempuan biasa. Karena perempuan biasa hanya melahirkan aja. Mengandung lagi, melahirkan lagi. Ibu, engkaulah. Mak saya bukan sekedar melahirkan.
Ibu al-madrasatul ula. Jadi sampai hari ini saya memasak, mencuci, belajar, mengaji. Begitulah kita mendidik anak-anak kita. Walaupun kita bukan ibu, walaupun kita ayah, insyaallah. Amin. Bagaimana hukum memakai bulu mata palsu? Sekarang saya tengok bulu mata itu sampai gulak ke atas gitu. Macam bulu ayam. Dia berkedip, kita pingsan. Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Karena zaman dulu tukang buat tato itu perempuan. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, apa namanya nih? Alis. Wal mutafallijat, mengotak-atik ini gigi. Lil husni, karena untuk mencantik-cantik. Lil husni. Adapun memang tak layak dibuat menjadi layak, boleh. Yang sudah layak dibuat berlebih-lebih, lil husni, tidak boleh. Sekarang pertanyaannya, ditambah ini, disambung sampai udah ada lengkap pun dikasih, malah itu merusak yang ada itu, sakit segala macam. Sebetulnya wahai saudariku perempuan, ku kasih tahu kalian, kami yang laki-laki menengok perempuan itu dengan makeup bukan takjub, takut. Nah, aku kasih tahu ini sebagai sudut pandang. Mungkin laki kalian tak jujur selama ini. Waktu ditanya, "Bang, adik cantik enggak?" Wow, sebetulnya laki kau tuh penipu. Kami laki-laki ini menengok makeup yang mengerikan itu, tapi dia aja merasa, dia aja merasa itu kerja setan. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku buat dia berfantasi, berimajinasi, berhalusinasi. Aku yang paling cantik, aku yang paling hebat. Makanya orang-orang yang operasi plastik, oplas, pakai makeup, dia merasa. Orang nengoknya biasa aja, tapi dia merasa. Ini penyakit kejiwaan. Perempuan yang biasa-biasa aja, wajahmu cantik bukan karena bulu matamu sambung 3 kali pakai bulu mata ayam. Wajahmu cantik karena bekas tahajud, cahaya wudu. Ibu sedang berapa umurnya? Hampir 40. Tapi sisa-sisa kecantikannya, kata tetangganya. Kenapa ya nggak ada pakai makeup? Ini bekas wudu. Jadi ibu sangka kami ini tayamum semua. Bagaimana cara menasihati orang tua terbiasa merokok di tempat umum, sementara orang yang merokok tidak menyadari bahwa di sekitarnya banyak anak-anak, orang tua dan ibu-ibu. Kan sudah tertulis di apanya itu. Rokok dapat merusak kesehatan. Papanya merokok dapat merusak kesehatan. Yang merusak kesehatan itu rokok nandape. Kalau diboli indah. Anak-anak yang mau menasihati orang tua, kalian jangan ceramahi orang tua. Sakit hati dia. Kalian bawakan ceramah ustadz-ustadz yang lembut, Agim, Buya Yahya. Jangan buat ceramah saya, dia makin ngamuk nanti. Sesuaikan. Jangan lawan orang tua. Jangan lawan orang tua. Kalau ada yang tak sesuai, diam. Kalau antum lawan, nanti antum menyesal. Cakap saya ini antum paham, tapi tak bisa antum merasakan. Nanti setelah dia meninggal, baru antum datang. Betul kata Ustaz. Jadi dulu kau tak percaya. Tak usah antum lawan. Kalau mau menasihati, cari orang yang di atas dia. Nenek mama. Nenek mama tuh merokok juga Ustaz. Ustaz yang ngaji dia. Orang tuh bertiga Ustaz. Dia nenek mama Ustaz. Cari rekaman Buya Yahya tentang itu, ada lembut dia. Itu lembut orang.
Zaman sekarang banyak istri suka memperlihatkan hasil USG-nya ketika mengandung. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Sedangkan aurat wanita itu kan hampir seluruh tubuh. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak illa hadza, kecuali ini, wa hadza, dan ini. Yang boleh nampak cuman ini dan ini. Yang dimaksud dengan ini menurut mazhab Syafi'i, zahiruha, ini, wa batinuha, ini. Ini zahir, ini batin, ini batin, ini zahir. Jadi bajunya tangan begini, ini tutup, yang lain tutup. Jangan dinampakkan. Maka menampak. Nah, USG itu yang dinampakkannya kan di dalam, Ustaz, bukan di luar. Semua badannya itu aurat. Bahkan kalau dia mau menjaga, suaranya pun tak boleh dia keluarkan. La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendesah, lemah gemulai, tak boleh. Kenapa? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Jadi saya tak pernah saya posting, dibagikan kepada mertua supaya dia tahu. Wah, ini kalau mau menjaga. Adapun bagi orang yang mengambil ilat sebab yang membolehkan, dalil dia, kata dia yang nampak itu yang kulit yang zahir nih. Ini. Adapun jantungnya, jantung bininya, endoskopi masuk ke dalam. Endoskopi itu kamera dimasukkan ke dalam, dipoto ususnya, ditengok. Karena di dalam itu alasan dia. Tapi kalau kita mau menjaga, lagi pula apalah gunanya itu diposting? Kata pintar dan merasa itu kalau digabungkan bisa positif, bisa negatif. Negatifnya merasa pintar, positifnya pintar-pintar merasa. Pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Kalau ada orang tak punya anak, jangan cerita anak. Kalau ada orang tak berbini, jangan cerita bini. Itu namanya pintar merasa. Saya duduk bertiga, saya, kawan saya. Kawan ini cerita, anak saya Pak Ustaz, anak saya Pak Ustaz. Padahal kawan ini tak beranak. Kan sakit hati dia. Saya belokkan cerita lain. Saya kemarin, saya. Udah dibelokkan cerita. Lama-lama pergi saya. Apa aja. Pandai-pandai